Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwa fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang senantiasa mengalirkan limpahan nikmatnya pada diri kita. Tentu di antara nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada diri kita adalah nikmat usia, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada diri kita untuk menambah perbekalan dalam rangka menuju kematian yang semakin dekat. Karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian ini adalah sesuatu yang pasti, ya. Sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Qul innal mauta alladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, kematian yang engkau selalu berlari daripadanya, maka sesungguhnya dia pasti akan mendapatkanmu. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita terkait batasan kebanyakan dari umat beliau, yaitu kita ini, umur kita ini baina sitin ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit sekali yang lebih daripada itu. Jadi kalau kita lihat begitu singkatnya kehidupan kita ini, tak terasa saya sudah 38 tahun. Dan kalau melihat usia Rasulullah SAW, tinggal berapa tahun lagi. Oleh karena itu, artinya kehidupan ini begitu singkat, hanya 60 sampai 70 tahun. Sedangkan kehidupan selanjutnya di alam barzah itu adalah kehidupan yang jauh lebih lama. Kita lihat, kalau orang yang meninggal pada tahun 1 Hijriah, hari ini sudah tahun 1441 Hijriah. Artinya dia sudah berada di alam barzakh itu selama 1440 tahun. Dan begitu juga dengan orang katakanlah yang meninggal pada tahun 1000 Hijriah. Artinya dia sudah berada di alam barzakh ini sudah 441 tahun. Dan kondisi itu, apakah mereka dalam keadaan senang, dalam keadaan tidurnya? Tentu itu bergantung dengan bagaimana amal dia ketika di dunia. Oleh karena itu, kita harus sebagai orang yang beriman, yang meyakini akan adanya kehidupan selanjutnya, maka harus berpikir bagaimana hidup yang singkat ini kemudian bisa memberikan efek yang besar, mengalirkan kebaikan-kebaikan yang terus-menerus mengalir walaupun ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Itulah mengapa dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim yang sudah sangat populer, hadis ini Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min salasin." Ketika manusia itu meninggal, maka terputuslah urusan dia dengan dunia terkecuali 3 hal. Artinya apa? Ketika seseorang itu di dunia, dia bisa sholat 5 waktu, dia bisa sholat sunnah, tahajud, duha, dan lain sebagainya. Dia bisa baca Al-Quran, dia bisa sedekah, dia bisa membantu tetangganya, dan seterusnya. Artinya dia bisa melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh ketika dia hidup di dunia. Tapi ketika dia sudah meninggal, maka tentu dia tidak bisa lagi melakukan amal-amal soleh yang sebagaimana dia lakukan ketika dia di dunia. Jadi hadis ini mengabarkan kepada kita, ketika seseorang itu sudah meninggal tetapi ada amalan soleh yang terus mengalir pada dirinya, seolah-olah dia masih hidup, masih terus melakukan amal soleh itu. Illa min salasin shadaqatun jariyah. Yang pertama di antaranya ada shadaqatun jariyah, yaitu sedekah jariyah. Rizki yang Allah berikan kepada dirinya kemudian dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Maka ketika yang rizki yang ia belanjakan itu terus memberikan manfaat kebaikan kepada orang lain walaupun dia sudah tidak ada lagi di dunia, maka rizki apa yang dia infakkan itu terus mengalir pada dirinya kebaikan-kebaikan itu. Jadi di antaranya tentu di antara bentuk dari amal jariah ini, sedekah jariah ini, kita mungkin mendirikan, membantu, menyumbang untuk pembangunan masjid atau untuk menyumbang untuk pembangunan pondok pesantren seperti yang sedang kami lakukan hari ini, yaitu mendirikan pondok pesantren sebagai dapur pembinaan umat di Kabupaten Paklawang, persisnya di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Paklawang. Jadi siapa yang berani berinfak, membelanjakan hartanya, rizkinya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan membantu pembangunan pondok pesantren, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar dengan kebaikan yang terus mengalir walaupun nanti dia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jadi hadirnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lagi-lagi bahwa sesungguhnya sedekah itu bukan sesuatu yang mudah, sesuatu yang ringan, tetapi sedekah itu adalah sesuatu yang berat. Bahkan di dalam surat Al-Munafikun, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan perkataan orang-orang yang sudah berada di alam berikutnya ketika mereka dihadapkan siksa Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ya Allah, seandainya engkau berikan aku waktu sebentar saja untuk kembali ke dunia, fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang dahulunya berat untuk bersedekah. Karena sedekah ini adalah sesuatu yang manusiawi, ketika manusia itu siang malam mencari rizki, panas hujan, mencari rezeki. Tapi ketika rezeki itu sudah dapatkan dengan susah payah, kemudian dia akan berpikir untuk mengapa harus diberikan kepada orang lain sesuatu yang selama ini aku perjuangkan, yang aku kumpulkan. Jadi sekali lagi, sedekah ini adalah sesuatu yang berat, tetapi maka itu bagian dari ujian. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hati kita, lan tanallul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, bahwa sesungguhnya kalian tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Tentu yang kita cintai di antara itu adalah harta. Harta yang kita perjuangkan, yang kita cari malam dan siang, hujan dan panas, yang harus itu ada sesuatu yang kita cintai, dan maka kita harus memaksakan diri, ya bismillah, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, lewat video ini kami ingin mengajak kepada saudara-saudara sekalian, umat Islam dimanapun berada, untuk membantu kami dalam rangka merealisasikan pondok pesantren di Kabupaten Paklawang, dalam rangka menuntaskan berbagai macam permasalahan yang ada di kabupaten ini, karena kabupaten ini adalah satu-satunya kabupaten di Sumatera Selatan yang belum memiliki pondok pesantren. Oleh karena itu, sekali lagi, mari berinfak, mari bersedekah jariah dalam rangka terwujudnya pondok pesantren di Kabupaten Paklawang. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, dengan berbagai macam kekurangan-kurangnya. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.